Halo, cek cek. Dengar suaranya. Aman-aman. Ada ya, aman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi aku nggak sedih karena cerita Cinderella ya. Ini aku lagi pilek aja. Jadi jangan ini aku nggak terbawa dengan suasana di Cinderella. Oke. Sebelum aku masuk di catatan uh, aku minta respon dong dari kalian. Gimana ketika kalian udah masuk di babak final ini dan membawakan naskah drama Cinderella. Eh, Perasaan kita excited banget sih, juri. Karena biasanya kan kita apa namanya, bawain genre tuh yang psycho, horor. Ini tiba-tiba kita disuruh Iya nyanyi-nyanyi gitu. betul. Jadi itu tantangan Berarti tersendiri sih bagi ini kita. uh, emang apa ya? Aduh, kok jadi ini negara pilek. Oke, gimana tadi kalau misalkan kalian nggak melanjutkan mas nggak melanjutkan di tim ini gitu. Padahal pementasan kalian itu keren menurut aku ya, nggak tahu menurut juri-juri yang lainnya gitu. Hanya kalau di aku benar-benar aku sampai catat nice opening itu suara Ella ya Iya, tadi. suara Ella. Jadi itu kayak emang awalnya tuh udah masuk banget gitu kan. Nah lanjut sayang banget makanya aku bilang kalau misalkan nggak nggak melanjutkan drama kalian ini dengan tema Disney ini sayang banget gitu. Terus ya itulah perbedaan antara orang Indonesia dan perbedaan antara orang-orang di luar sana kalau membawakan tema-tema Disney apalagi Cinderella ngerasa kayak lagi nonton bawang merah bawang putih ya. Itu tadi di awal yang aku rasa nggak ada Disney tapi enggak sih itu menurut aku ya maksud aku nih uh, ini Cinderella versi Indonesia gitu. Oh, nah iya karena Cinderella versi Indonesia itu ya bawang merah bawang putih. Terus, Iya betul. nah jeda antara pop ibu peri di awal dan Cinderella itu terlalu deket banget. Jadi aku uh, berharapnya ada sedikit jeda gitu ketika masuk di drama kalian gitu. Di dialog kalian gitu. Terus ada bagian nggak tahu kalian ada nge-record nggak sih bagian jangan harap kau pergi. Nah itu kayaknya si Drizella ya yang ngomong jangan harap kau pergi di naskah yang dikirim tim kalian tetapi yang aku dengar itu jangan harap kau kembali. Nah antara pergi dan kembali itu emang udah kata yang sangat jauh berbeda ya pengertian yang berbeda gitu itu yang aku dengar. Nah bagian kamu ada ini apa ya partnya Cinderella tadi. Ntar aku cek dulu. Nah ini Ibu peri kan kayak gini, oh itu soal mudah, aku akan membuat gaun dan sepatu menjadi sangat indah, bersiaplah. Nah, yang ada suara, apa sih, sering kayak gitu kan. Nah, Aha. itu Cinderella itu terlalu cepat masuk ke part itu, harusnya nunggu dulu selesai backsound yang bunyi Ibu Peri itu yang mau rubah, yang ada seringnya itu kan. Nah, harusnya, jadi ini kesannya kamu belum melihat loh, itu itu kan ketika selesai bunyi seruingin-seruinginnya itu kan baru jelas jadi utuh itu keretanya. Nah, kamu masuk, wow, indah sekali, ini sangat cantik gitu. Nah, itu belum selesai loh. Kamu bisa melihat sebelum kamu semacam eh jatuhnya kayak apa ya? Apa sih itu orang yang indigo? Ini Cinderellanya bisa indigo gak sih?
Jadi udah duluan bisa ngelihat gitu. Nah, terus nah, masuk ke istana. Tidak ada keramaian di istana. Yang ada cuman Ella, Drizella, dan pangeran. Sedangkan yang diundang kan banyak gitu. Nggak ada keramaian yang aku dengar ya di istana tadi itu. Nah, terus ada tadi part yang jeda. Ada kak? Ada ya? Aku nggak terlalu dengar. Iya, ada ambience kerumunan sih, cuma mungkin kecil nggak kedengeran ya. Bagian partnya si pangeran ini ngomong sama Ella. Ketimpa BS-nya. Iya, itu nggak terlalu aku dengar. Seharusnya makanya kita kan harus menyesuaikan gitu antara backsound yang satunya lagi ini bed ini yang kadang ketika ada eh, drama musikal atau drama-drama yang biasanya itu eh ya ini yang mungkin kadang banyak yang kurang gitu di situnya. Terus ada kendala tadi yang jeda lama itu jaringan kah atau gimana? Iya, Kak, Yang jaringan Jaringan Ibu Peri, Jaringan ya? makanya tadi Jaringan Ibu Oh, Peri ya. diambil alih. oke. Itu konsekuensi eh ketika kita ikut event di aplikasi seperti ini. Balik lagi catatan juga di awal, gak apa-apa aku ulang karena ini memang sesi komentar. Jadi mau seberisik apapun aku juga pernah aku pernah berada di posisi kalian dan Medivia lah sebagai juri aku. Eh posisi waktu itu apa ya, Mei? Anak aku nangis. Nah, dan aku bingung mau ngapain tapi aku tetap konsisten, tetap harus profesional karena aku udah ikut event, aku harus profesional dalam event ini. Mau nggak mau aku udah mendaftar dan aku tetap harus lanjut gitu. Jadi jangan jangan jadikan itu sesuatu yang uh, tidak tidak membuat kalian itu lanjut ke babak selanjutnya itu. Apalagi penampilan kalian ya menurut aku bagus-bagus aja dan suara bising di tempat Ibu Peri juga nggak terlalu mengganggu ya. Yang emang pasti ada penilaian di situ tetapi tidak merusak semuanya gitu. Apalagi kan nggak mungkin di uh, suara apa di cerita Cinderella ada suara orang ngaji kan itu nggak mungkin gitu nggak sampai situ tetapi overall menurut aku itu aman-aman aja gitu cukup dari aku mungkin ditambahkan dari juri lainnya makasih. Oke, thank you banget buat Dea Pati. Oke, kita lanjut langsung ya ke Mei Divya. Silakan. Oke, terima kasih Cia. Selamat malam, Hostel Teater 2. Malam juri. Oke. Selamat malam juri. Nah, thank you Ella, thank you Kit. Aku sih tadi sebenarnya udah greget banget ya di awal ketika kalian discuss di atas panggung gitu, dimana ada distraksi dari pendukung kalian gitu. Kalau dari aku pribadi ya, ini untuk kalian semua, lebih baik bernilai walaupun kecil daripada tidak sama sekali. Kalaupun kalian hari ini harus dapat nilai 2 dari semua juri, itu akan menjadi pembelajaran untuk kalian, akan menjadi pecutan, benturan. Kalau kata guruku, terbenturlah kamu, maka kamu akan terbentuk. Jadi kayak kamu punya progres hidup. Kalau kamu 0 nih hari ini, itu kamu udah melewatkan proses hidup yang sangat luar biasa. Karena kamu tidak pernah mau memulai, tapi untungnya entah dari siapa ya asal mulanya gitu. Kalian mau lanjut, gas, aku kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke. Aku langsung fokus pertama untuk Ella. Itu bukan sih Ella? Dari
komentar aku. Ya kah? Iya Kak, Kamu kan? yang kemarin jadi Lily, heeh. Iya. Iya. Iya, memang jatuh cinta pada pandangan pertama nggak akan pernah salah. Ketika aku suka nih sama karakter seseorang ya memang bener gitu. Malam hari ini pun kayak kamu yang paling on point, paling bersinar gitu. Kayak mahkotanya tuh benar-benar di kamu, senternya benar di kamu dan pas kamu ditempatkan menjadi center gitu. Jadi pemeran utama itu pertama dari aku. Cuman Ella tetap mungkin namanya manusia tidak sempurna ya. Di awal aja itu scene-scene awal memang confident-nya kamu kurang gitu, kayaknya kurang percaya diri gitu, jadi tidak membentuk karakternya, entah kamu ingin bawa ke ala-ala Disney atau emang ke karakter pribadi kamu, tapi di situ kamu kurang, kayak benar-benar lemah gitu, apalagi yang pas kamu disandingkan dengan Drizella di awal itu aja. Di awal, selebihnya ke bawah ketika kamu ketemu Kit, ketika kamu nge-backup, walaupun memang kamu tidak sama dengan Ibu Peri, tapi dengan caramu aku masih tergambar kok. Ini kayak POV Ibu Peri gitu. Malah mungkin kamu lebih baik dari Ibu Peri gitu, peran si Ibu Peri bagiku ya. Bagiku gitu. Itu untuk Ella sih ya itu sih plusnya ya gitu. Tapi kurangnya tetap ada. Mungkin itu untuk kedepannya kamu bisa lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan nih aku harus hire salah satu, aku bawa Ella gitu. Di penampilan misalkan aku jadi sutradaranya gitu ya, misal gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk pangeran, aku kayak apa ya, kurang on off aja sih kamu. Jadi kadang bagus, kadang enggak. Apalagi ketika pas tadi tuh kamu real nyanyi atau rekaman, Kit? Itu rekaman, Kak. Rekaman bukan suara kamu. Suara saya, tapi saya direkam. Oh, oke. Tapi kamu sadar ada lirik yang salah nggak? Iya soalnya gini, suaranya bagus ya, suaranya bagus gitu, maksudnya tergambar lah Disney-nya. Cuman maksudku ada lirik yang salah di bagian ini nih. I can feel that, kamu bilang that you feel that, jadi kayak diulang-ulang gitu. Tapi Oh, aku iya. nggak tahu mungkin dengar aja lagi. Itu part itu aja yang kayaknya salah gitu, karena aku megang lirik ya, itu. Terus untuk di bagian nah ini. Enggak, ini bukan Kit ya, ini untuk keseluruhan. Konflik antara Drizella dan Ella itu kurang tergambar. Biasanya kalau aku lihat Disney si Cinderella yang paling ditunggu, kalau aku kan emang suka konfliknya ya, itu tuh harus greget gitu pada si peran antagonisnya, dan ini aku kurang greget sama Drizellanya. Jadi masih kayak Bestia lagi ngambek-ngambekan gitu, belum benar-benar kayak nindas gitu. Kan nindasnya si Drizella nih yang aku tahu tuh memang jahat tapi lebay gitu, karena dia kan anak manja, itu yang jadi itu belum tergambar itu. Yang kedua aku tambahin, bener kata Deapati, bukan nggak ada di catatanku gini, ada tapi nggak cukup tergambar part yang diramenya itu, jadi detailnya tuh ada tapi tidak tergambar di kita sebagai seorang pendengar gitu. Jadi kayak gak ngerasa itu pesta, aku juga gitu, kayak ngerasanya ya kalian aja gitu, ada tapi tidak tergambar, itu aja di aku. Terus untuk Ibu Peri, um, aku sebenarnya nggak ada masalah loh. Kamu tadi ada suara ngaji pun bagiku oke-oke aja kok gitu. Kamu sih oke ya gitu. Walaupun misalkan aku lebih suka Ella, tapi masih oke gitu kamunya. Cuman ini Ibu Peri, ada part di mana ketika dialog kamu sama si Ella, di aku pribadi jatuhnya tuh nggak kayak Ibu Peri dan ini, jadi kayak bestie gitu loh. Bagi aku ya kayak kurang menunjukkan perbedaan gitu. Kalau ingat nggak dulu Diapati yang kita bikin pementasan, ada pembantu itu diperanin sama teman kita dan itu dikomentari sama sastrawannya, ini pembantunya terlalu cerdas gitu atau terlalu modern. Nah, Ibu Peri ini ketika ngobrol sama Ella itu kayak terlalu modern, belum nggak tergambar benar-benar peri gitu. Kalau aku pribadi lebih baik memang kamu entah dari segi suara atau gimana, kamunya gitu, agar kamu lebih berumur lah minimalnya. Jadi kayak ada perbedaan gitu antara Ibu Peri dan si Ella ini gitu. Jadi kalau tadi tuh kayak beneran bestie aja gitu. Itu di aku. Sebenarnya aku catat semua ya, detail ya, satu persatu mungkin. Nah ini, untuk pangeran sih aku tadi tulisnya gini untuk kesimpulannya. Usahanya ada sebagai pangeran, tapi maksimalnya kurang.
Padahal kamu di sini salah satu center juga. Kamu juga di sini pun kayak center kedua lah dari si Ella ini gitu. Tapi kamu kurang maksimal di aku gitu ya. Itu aja. Nah, bagi kalian yang kemarin sempat bertanya, juri itu maunya apa sih drama musikal? Makanya kenapa di final ini coba tanya ke seluruh panitia atau juri. Aku orang yang ngotot pengen Disney. Kenapa? Karena Disney ini udah mencerminkan film yang ada musikalnya. Jadi kalian kan nggak perlu ribet-ribet, dia udah bawa soundtracknya tersendiri gitu. Emang karena hiburan mungkin ya untuk anak kecil gitu. Ya ada ini-ininya gitu, kayak gitu. Kenapa? Ibu Peri ada mau ngomong? Angkat tangan? Oh enggak ya? Enggak ya? Pencet kayaknya. Oh, kepencet. Itu aja sih untuk aku. Untuk Ella sih lo banyak-banyak sih aku suka ya. Paling di antara kalian paling suka sama Ella. Yang lainnya masih ada catatan. Ella juga ada catatan tapi dikit. Di aku itu aja sih dari aku. Terima kasih. Kalian udah menampilkan drama musikal jauh lebih baik dari yang kemarin. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juri. Aduh, luar biasa, luar biasa. Baru 2 ya teman-teman. Tinggal 1 lagi nih, ada di kursi nomor 3. Silakan tanya. Welcome buat admin Astro dan admin Putri ya. Belum terlambat kok, masih baru 1 tim ya. Masih ada 2 tim yang tersisa. Oke, silakan. Cek, ada suara. Aman, aman. Itu suaranya Donald Bebek, kata kun fayakun. Dia ngajarin aku tadi. Nah, itu emotnya dia pakai sekarang. Oke, hello, selamat malam hostel teater 2. Selamat malam, Malam juri. juri. Selamat malam. Oke. Inilah guys, kalau di di sesi final, maaf, 3 juri harus komentar dan saya dapat bagian terakhir. Otomatis yang ada di catatan saya sudah sebagian dikomentari mereka tuh. Oke, yang pertama mau saya sampaikan di sini, tadi saya sebisa mungkin nggak terlalu terfokus sama suara ngaji itu ya, karena kalau dibilang ini final, saya biasa perketat tuh. Saya nggak mau ada gangguan, entah itu masalah teknis jaringan, di tempat lagi ada keramaian atau apa, nggak ada urusan saya di sana. Saya biasa tegas di situ karena saya mau final, ya benar-benar peserta yang tampil nih yang emang harus bisa terbaik. Itu pertama ya. Tapi saya tadi sebisa mungkin nggak terfokus ke sana karena ada berapa kali aja tadi si Ibu Peri itu open mic yang kedengaran. Cuman oke lah, saya coba kesampingkan itu. Tadi banyak yang sudah diambil juga komentarnya sama 2 juri. Cuman sini yang mau saya tekankan itu ke si siapa sih ini? Si Zirela ya, Drilela. Ya. Iya. Nah, itu dia suaranya. Kenapa ada masalah kah dalam penampilannya Zirela malam ini? Kalau menurut Zirela, ada kesalahan nggak? Iya, ada typo tadi 1 itu. Oke, cuman itu. Oke, yang saya catat di sini Zirela 2 tuh. Saya pribadi merasa peran dari Zirela ini yang nggak dapat banget di sini. Benar kata Medi Pak. Tadi yang saya catat tuh kurang dapat perannya. Yang pertama di bagian merobek gaun tuh, yang pasti Ella turun dari tangga mau pergi ke pesta ngerobek daun, kok kan marah di situ kan. Kurang up banget ekspresinya di situ tuh. Maksudnya lepas aja, kenapa? Nah itu tuh, di situ aku udah aduh. Ini apa berantem atau cuman kayak tarik-tarikan baju doang, besti bercandaan tarik baju atau apa nih maksudnya nih. Nah itu tadi yang mengganggu, yang menurutku hilang perannya Zirela, merusak jadinya di situ. Nah itu aja, kedepannya lebih diperbaiki aja. Maksudnya kalau memang ada peran yang di dalamnya itu adegannya kalian marah berantem atau udah lepas aja, ini udah di final, lepas aja sebisa mungkin, nggak usah ada yang ditahan-tahan lagi karena kalian itu kan tim ya.
satu aja yang nggak dapat perannya itu bakal merusak semuanya sih kalau menurut aku pribadi. Dan yang aku dapat malam ini, Zirala, kamu yang kurang up ekspresinya tadi, kurang dapat perannya di Zirela. Oke, itu sih yang pertama ya. Terus yang kedua yang ini udah dibahas, sudah. Oke. Di catatan saya tadi ada sedikit sih yang membuat saya juga cukup terganggu. Mana ini Ibu Peri, Ibu Peri? Iya, saya. Ini siapa yang nyusun naskah ini siapa? Hostel 2. Yang menyusun naskah ya kita berempat. Oke. Kita berempat Jadi, didampingi sama mentor-mentor. Oke, didampingi mentor ya. Mentornya tahu kalau ada adegan di mana Ibu Peri melawak? Tahu? Maaf ya. Mohon maaf kita ngambil Cinderella-nya ini dari film 2015. Iya, versi 2015, Bang. Iya. Jadi Melawak. Siapa pemerannya? Tahu siapa pemerannya? Tahu, Helena tahu. Bonham. Melawak. Iya. Ya kan di situ karakternya agak melawak sedikit. Iya, makanya saya nggak kebayangnya itu kenapa kalian ngambil yang ada ngelawaknya Ibu Perinya. Emang dari mentornya. Makanya saya tanya itu. enggak, Emang itu mentornya kita ambil versi movie-nya, Bang Juri, maaf. Iya, karena kita Oh, ngambil dari gitu. versi movie-nya bukan dari kartun. Movie. Oh, Jadi karakter Helena Bonham di sini tuh memang agak sedikit centil. melawak. Jadi ya, Iya. jadi saya mengambil dari situ. Iya, dan mentornya tahu yang diambil itu tahu Iya dia. tahu. Iya, tahu Oh, memang oke. instruksinya. Oh, oke. Eh, cukup unik tuh. Kalian bisa kepikiran ngambil itu ya. Terus yang terakhir di sini yang ada di catatan saya, peran istana. Apa yang bikin kalian nggak kasih masuk dalam penampilan kalian tuh waktu di istana tadi tuh nggak ada keramaian, nggak ada orang berdansa di dalam atau musik-musik ala-ala Ada. dansanya Disney. Kenapa? Ada tapi Ada. enggak Ada kedengeran. keramaiannya ada. Terlalu Cuma kecil. Mungkin nggak kedengeran, terlalu kecil. Terlalu kecil. Ha-ha. Oke, yang saya dengar tadi nggak ada soalnya. Entah itu dia masalah teknis atau BS-nya kekecilan. Entah, yang saya catat di sini waktu si Cinderella-nya datang mau menemui pangeran, dia kan sempat naik tangga tuh buka gedung. Hening, saya lah. Dia ke gedung beras atau apa nih? Katanya ke pesta tapi nggak ada sama sekali di situ. Keramaian-keramaian pesta ala-ala Disney-nya nggak ada yang saya dapat. Nah, itu aja sih ya. Kedepannya lebih diperbaiki aja. So, saya sangat tertarik nih. Kalian sampai kepikiran ngambil yang Ibu Perinya ada melawak-melawaknya itu. Itu aja ya buat Hostel 2. Kedepannya lebih diperbaiki. Baik, Thank you. terima kasih, Udah, Juri. cukup. Oke, Terima kasih, thank Juri. you. Waduh. Terima kasih, Juri.